Punya banyak mimpi tapi nggak mau gerak, punya banyak mimpi tapi nggak disiplin. Mimpi kali ya bisa terwujud, itu sih gua ya. Jadi memang kadang teman-teman kalau misalnya kita punya mimpi banyak, apapun mimpi teman-teman, itu tetap harus ada yang namanya disiplin diri untuk mencapai hal tersebut. Ada yang namanya kerja keras, korban, tenaga, uang, bahkan juga fisik. Ya tenaga juga fisik sih. Itu yang teman-teman harus bisa ekstra dalam mewujudkan mimpi tersebut. Mimpi satu aja belum tentu tercapai. Apalagi banyak mimpi. Ya itulah gua. Jadi kadang kita harus lebih semangat lagi teman-teman dalam menggapai mimpi. Kerja keras harus kuat, kerja cerdas juga bagaimana mikirkan dengan otak kepala kita, dan bukan hanya soal apa yang kita rasa ideal, tapi kita lihat juga realitanya seperti apa gitu, biar idealis kita itu tidak menghambat juga apa yang kita mimpikan. Nah seringkali gue juga kejebak soal hal itu. Gue suka banget nih rasanya ideal gue seperti ini nih, dalam action ya kayak gini. Gue mempunyai idealnya seperti ini dengan mimpi gue yang segitu banyak. Tapi ternyata realitasnya itu harus ada model C misalnya. Nah gue pengennya model B. Ya gimana bisa tercapai mimpi kita kan? Nah maka dari itu gue bikin video ini untuk bisa gue melihat apa yang gue resahkan kepada diri gue sendiri. Bahwasanya woi lu punya banyak mimpi. Woi waktu terus bergerak. Woi jangan cuma hanya main-main aja, tapi realisasikan mimpi tersebut. Nah, untuk kalian juga yang punya banyak mimpi, rasanya bisa cocok dengan menonton video ini. Video ini adalah 20 menit apa yang akan gue utarakan soal hal-hal yang berkaitan dengan topik apapun itu yang gue akan bahas. Dan sekarang gue bahas adalah jangan bunuh mimpi kita. Nah, walaupun tadi gue bilang jangan mimpi kalau misal mimpi kita tidak terwujud, tapi juga jangan bunuh mimpi kita. Karena mimpi kita udah pasti terpatri dalam pikiran kita, yang nantinya kalau misalnya kita kubur, maka itu akan menjadi bangkit lagi nanti di masa tua untuk menjadi masa penyesalan teman-teman. Itu kata Panji Pragiwaksono dan gue setuju, yang lagi viral soal mensrea. Jadi terus gimana Helmi? Ya kan ini gue ngomong ke gue sendiri ya. Ya terus jadinya kita harus bisa bagaimana merealisasikan mimpi kita tersebut. Apa yang kita mimpikan, kita tulis, kita patri sudah pasti. Nah, tinggal bagaimana step by stepnya tuh, langkah demi langkahnya kita harus implementasikan, wujudkan, dan tentu kata kuncinya adalah soal disiplin diri. Jangan sampai disiplin itu, karena kita tidak disiplin, jadinya mimpi kita terhambat. Karena kedisiplinan, ya kita kan bukan orang privilege, kita kan juga bukan orang yang super kaya, kan kita juga bukan orang yang pinter banget. Maka ya yang bisa kita punya, yang bisa gua punya ya adalah ya disiplin. Sayangnya disiplin juga nggak punya, gimana coba? Jadinya ya maka dari itu gua sendiri juga harus mengupayakan hal tersebut agar bisa terwujud. Nah, kalau misalnya kita bicara soal mimpi juga, bagaimana mimpi itu bisa membawa kita konsistensi dalam hal sesuatu yang kita lakukan. Dan kalaupun mimpi kita banyak, maka kita jadikan itu semacam lingkaran-lingkaran yang terhubung. Ini gue dapat masukan dari orang, yang mana orang tersebut kalau misalnya kita tidak bicara soal mimpi kita, tapi kita ternyata banyak loncat sini, semuanya akan kembali dari nol. Kayak gitu. Jadi kalau bisa kita punya mimpi, kita susun mimpi di awal, ada keterkaitannya. Nah itu nanti kita usahakan dulu nih mimpi kita pertama. Kalau misalnya sudah oke, nanti ada sambungannya lagi, naik lagi level, kayak naik tangga gitu loh. Cet. Nah kayak gitu tuh. Jadi realisasikan mimpi yang paling dekat dulu, dan yang dekat itu akan terhubung juga dengan yang selanjutnya, step by step akhirnya naik daun kan gitu. Ya kayak namanya juga naik kan, berarti kan harus ada langkah-langkah yang memang titik poinnya itu yang merupakan mimpi kecil-kecil kita, sehingga nanti mimpi besar kita itu apa. Nah seringkali mimpi besar kita itu abstrak, tapi pas mimpi kecil pun juga abstrak. Nah coba mungkin gua refleksikan, Helmi, ingat gue lagi ngomong sama lu sendiri nih Helmi. Jadi lu harus perhatikan nih, ulang lagi, coba redesign lagi mimpi-mimpi lu, mumpung istilahnya masih ada waktu di 2026 ini.
nantinya bisa kita evaluasi di akhir tahun bagaimana apakah sudah terrealisasikan, walaupun ada yang sudah terwujud di mimpinya ya. Alhamdulillah S2 lulus. Nah kayak gitu, ntar kita bahas lagi di next video gitu ya. Jadi coba mimpi lu yang terdekat, misalnya kita estimasikan mimpi setahun, mimpi 3 tahun, mimpi 5 tahun, mimpi 10 tahun, mimpi akhir tua. Nah itu lu bikin tuh step by stepnya, timelinenya, sehingga nantinya pas di timeline, diukur dari timeline itu, kita enak tuh untuk bisa ngejalaninnya mimpi tersebut. Yang nantinya kalau misalnya ada, misalnya belok dikit, lurusin lagi, belok dikit, lurusin lagi, finish, hore, naik lagi gitu. Jadi jangan sampai misalnya mimpi kita, titik mimpi kita, meeting point atau titik point, istilahnya apa ya, point check ya, check point kita, misalnya udah nyampe situ, belum nyampe titik point itu, set, belok, ganti lagi meeting pointnya di sini, belok lagi, ganti lagi lah, titik poinnya nggak jelas jadinya kan. Maka dari itu konkretin dulu tuh titik poin itu, sehingga nantinya realisasikan mimpi besar ya. Kayak contoh paling mudah ya kayak domino gitu kan, yang kayak gitu. Itu yang menggambarkan yang paling mudah, sehingga mimpi kita itu bukan mimpi yang abstrak banget, tapi bisa diukur dan ada ukurnya dan ada evaluasinya. Seringkali misalnya gue ditanya mimpi gue apa sih, apa ya, kadang gue juga mikirnya terlalu abstrak. Mimpi gue itu bermanfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Terus juga gue juga percaya gitu dengan kekuatan gue di speaker, walaupun gue nggak terlalu public speaking banget ya, dan ya terbukti video gue kecil banget dari kemarin. Dan itu sehingga jadinya ya harus diredesain lagi, dikerucutkan lagi, dan di booster juga dengan kemampuan kompetensi yang kita miliki. Kalau kita nggak punya, kita belajar. Kalau misalnya kita emang harus dengan junior kita sharing, ya kita sharing, gak usah malu gitu. Kadang juga gue punya mimpi tapi gengsi juga gitu untuk belajar kan. Belajar maunya sampai senior-senior, tapi pas ke junior yang udah memang sejalan dan memang ternyata lebih melesat, kita malah jadi malu, jadi minder. Kan itu juga nggak baik ya Mi gitu ya. Jadi pokoknya apapun mimpi kalian, apapun mimpi gua, itu kita coba ulang lagi, coba kita susun lagi nih, mumpung masih Februari nih, masih, ntar bisa evaluasi Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi soal mimpi itu ya harus kita realisasikan dengan disiplin dan harus juga dengan timeline yang jelas. Jangan sampai kita kelewat terus gitu kan, sehingga nantinya ada ketertarikan distraksi yang lain kita pindah, distraksi yang lain kita pindah, jadinya nggak clear kan mimpi kita mau apa gitu. Cuma jangan juga menutup mimpi kita itu, kalau belum tercapai jangan juga menyerah gitu kan. Karena kalau misalnya kita hanya bicara mimpi kita nggak tercapai, ya pasti memang banyak mimpi kita nggak tercapai, tapi kan ada guideline-nya, yang arahnya yang pas gitu. Ya mungkin misalnya ukuran kayak contoh, kita ingin menjadi seorang speaker yang handal, yang bisa mencapai di kancah internasional. Udah berapa tahun mimpi kita cuma mentok sampai level kota aja, cuma pernah diundang atau bahkan diundang hanya cuma level kampus universitas aja. Jauh banget kan masih jaraknya. Akhirnya kita menutup diri, mengurung diri, dan kita katakan stop dengan mimpi tersebut. Kita tidak berupaya lagi, kita tidak mengusahakan lagi, kita geser lagi, kita kubur mimpi itu dalam-dalam. Jangan juga kayak gitu. Pada akhirnya pas kita lihat, mungkin kalau misalnya kita tidak bermimpi itu, level universitas pun kita nggak akan tercapai. Bisa jadi kan seperti itu. Itulah kehebatan afirmasi, kehebatan pikiran kita. Walaupun mungkin mimpi kita, walaupun mungkin afirmasi kita masih nggak konsisten, masih nggak salah-salah, tapi kalau misalnya udah di pikiran, diterpatri dalam pikiran tersebut, yang nantinya teman-teman saat tidak tercapai pun ternyata sesuai masih guideline, sesuai dengan jalurnya. Kalau misalnya kata Mahfuzat, mandar bi al-wasola, kalau misalnya kita sesuai dengan jalurnya, ya pasti nanti akan sampai. Nah, mungkin kita menyerahnya masih jangka waktunya itu yang memang ukurannya berbeda-beda ya kan. Ya tergantung usaha dan juga kecanggihan teman-teman. Kalau emang teman-teman ngasal-ngasalan ya nggak canggih, dan ya udah akhirnya lama waktunya. Kalau misalnya teman-teman canggih, cepet juga nyampe kan. Tapi kan tetap masih di jalurnya. Jadi sabar aja, tertatih-tatih, tertahan-tahan, tinggal bagaimana evaluasi ke depannya. Maka dari itu saat bicara mimpi bukan bicara flashback, tapi bicara menatap masa depan.
Dan ilmu yang pas juga adalah soal coaching namanya. Nah, ini masuk ke solusi ya. Dari tadi gue bicara ngalor ngidul, tapi solusinya nggak ada. Jadi kalau misalnya gue pelajari ilmu coaching, itu ilmu coaching adalah bagaimana penggalian diri kita untuk mencapai sesuatu yang ingin kita targetkan. Ya, contoh misalnya kalau gue ingin bermimpi menjadi seorang speaker yang handal, yang bisa nembus sampai level nasional, maka nanti gue dimitrakan oleh seorang coach namanya untuk digali bagaimana sih dalam proses pelangkahan menurut kamu, penggalian kamu dalam mencapai hal itu seperti apa tuh step by stepnya. Nanti gue digali tuh sama seorang coach tersebut. Nah, yang nantinya gue akhirnya nemu tuh timelinenya, gue nemu tuh strukturnya, gue nemu tuh mekanismenya seperti apa, sehingga nanti mimpi itu bukan hanya sekedar angan-angan, tapi itu terstruktur dan jadinya bisa ada ukuran yang bisa kita evaluasikan. Itu namanya coaching. Nah, perlu juga setelah kita tahu coaching, setelah kita sudah di coaching, kita butuh yang namanya untuk mencapai hal itu adalah seorang mentoring. Seorang mentor, maka kita butuh namanya mentoring. Karena mereka yang udah sampai situ, pasti punya tips yang kita tidak ketahui. Maka dari itu kita belajar sama mentor. Gua lagi-lagi tidak belajar sama mentor. Udah berkali-kali gua dapet ilmunya banyak soal mentor, tapi guanya nggak sregep. Guanya malu, guanya sungkan untuk mencari mentor dan mengatakan, "Bang, boleh nggak gua lu jadi mentor gua? Gua pengen sukses seperti ini." Nah, gua masih malu kayak gitu. Teman-teman jangan sampai. Makanya dari ini gue bikin video ini khusus buat diri gue dan teruntuk untuk teman-teman, jangan sampai melakukan hal yang salah dari gue. Gitu. Setelah dapat mentor bilang kayaknya lu harus training deh, harus belajar deh. Akhirnya gue belajar sama trainer untuk belajar bagaimana mengelolanya dalam, misalnya gue speaker, ya udah gue belajar public speaking. Nah, butuh juga training. Jangan sampai gue cuma hanya butuh mentor kasih saran, oh gitu-gitu, tapi gue nggak nambah ini, nggak nambah skill gerakan, nggak nambah apa gitu, ya percuma juga. Jadi udah setelah di coaching, udah didapetin mentornya bilang A B C D E, gue nggak tahu secara kompetensinya mencapai hal itu, akhirnya gue butuh training, maka gue juga harus training kayak gitu. Jangan sampai cuma hanya, oh siap bang, gue upayakan aja sesuai dengan kemampuan gue. Emang sih bagus belajar dari pengalaman, tapi orang cerdas itu belajar dari pengalaman orang lain. Maka butuh yang namanya keterampilan baru, butuh namanya kompetensi baru, itulah gunanya training kayak gitu. Kemudian kalau misalnya sudah nyampe training, sudah kita lakukan mentoring, sudah kita terapkan dengan ada mentor yang hebat, kemudian udah kita tahu penggalian diri kita itu seperti apa, tibalah kita mencapai hal tersebut dan mungkin seringkali kita kepleset, maka butuh yang namanya konseling. Agar kalau misalnya kita dalam pencapaiannya stres, pusing pala gini kan, susah juga ya ngerjain kayak gini ya, oh ternyata ekspektasi kita terlalu tinggi ya, lemes nih, males nih, kita akhirnya butuh konselor, butuh yang nenangin, terapis bagaimana biar lebih semangat lagi, apa yang menyebabkan kamu kayak seperti ini, butuh meditasi kayak dalam bentuknya yang religius ataupun dalam bentuknya teoritis, dalam bentuknya sistem psikolognya atau apalah itu terserah. Nah, itu butuh yang namanya consulting, bukan konselor, konseling maksudnya. Kalau consulting itu lebih ke bagaimana ya gue juga jujur gue nggak tahu, lupa gue, ntar aja next. Jadi kayak gitu ya, butuh pokoknya semangat. Dengan dengan model-model atau metode-metode seperti itu, gue yakin banget Helmi pasti bisa mencapai apa yang ditargetkan. Kuncinya di dalam balutan itu namanya disiplin. Agar cita-cita kita, mimpi kita terwujud. Kayak gitu. Udah tahu metodenya, udah tahu penerapannya seperti apa, udah tahu tips and triknya, kalau nggak dijalani kebangetan. Gemes gue sama diri gue sendiri. Pokoknya kalau lu nonton sampai full, isinya kegemesan gue doang nih. Jadi kayak gitu ya. Pokoknya harus lebih spirit lagi, lebih semangat lagi. Udah tahu teorinya, action. Kuncinya di action. Bagaimana penerapannya itu harus dimulai dari sekarang. Makanya gue juga bikin video ini.
Ini untuk reminder gua. Coba lu lihat video gua. Udah hamin seminggu padahal gua tahu nggak, target gua adalah seminggu 2 kali tag. Karena gua ingin melatih dari sesuai dengan tema tematik, gua bikin opini gua selama 20 menit. Mau ngasal, mau bener, mau itu salah, mau itu kurang bagus, mau itu belibet, mau itu lambat temponya, mau itu cepet temponya, mau itu asbun. Yang penting 20 menit belajar itu beropini dengan satu topik. Ini topik soal mimpi, jangan kubur mimpi. Maka lo bikin kayak gini, gua bikin kayak gini. Cuma pertanyaannya kan janji komitmen kamu 7 hari 2 kali tag. Ini kamu udah lebih dari seminggu lebih, mau mulai 1 tag lagi. Mana komitmen kamu, Helmi? Kayak gitu ya. Jadi harus lebih semangat lagi. Ya mungkin karena gua malu atau apa, kalau misalnya sekarang lagi sendiri jadi gua berani show up gini. Tapi kan dibilang urusan di luar kita, kendali kita mah itu orang lain, kita nggak bisa ngatur kendali orang lain ataupun situasi di luar tuh nggak ada yang bisa ngatur. Yang bisa kita atur adalah kendali diri kita ya. Kalau misalnya kita merasa malu, ya yakini dengan kepercayaan diri kita. Kalau misalnya kita sungkan atau kita males, ya yakini dengan spirit semangat kita harus mau sukses atau enggak, mau ini berhasil atau enggak, janji komitmenmu, strategimu seperti ini nih untuk mencapai public speaking yang hebat, lakukan. Kayak gitu. Kesel nih gua sama lu bener nih. Karena komitmen lu nggak jalan ini. Gimana ya, 7 hari komitmen 2 kali tag, ini malah udah lewat 7 hari baru 1 kali tag. Padahal Gita Wirjawan, seorang speaker yang hebat, endgame, itu bilang 20 menit 1 hari di depan kaca. Gua orangnya males kalau depan kaca tapi nggak ditayangin, sayang. Nggak dikontenin tuh buat gua sayang, makanya gua kontenin ini sengaja. Cuma lu masih nggak konsisten karena misalnya ini ditayangin, jadinya mungkin energinya lebih besar. Jadi gua agak, kalau sehari sekali agak berat gitu. Tapi ya oke lah, 7 hari 2 kali itu masih wajar loh. Kalau udah konsisten itu kan gue naik level, jadi 7 kali 4 tag atau enggak seminggu 2 hari sekali gitu kan. Tapi ini belum konsisten ya, gue mau naik level juga jadi males kan. Karena gue pengen ukur dulu nih, lu harus konsisten dulu 7 hari 2 kali tag. Oke. Nah, itulah mimpi, itulah cara untuk mencapai mimpi gua. Nah, mimpi teman-teman seperti apa? Coba konsistenin aja pelan-pelan, jalanin strateginya dikit-dikit dulu aja. Oke, gue sekarang lagi di kecil-kecil dulu kan untuk mencapai hal itu. Ini gue juga habis karena efek coaching gitu kan, makanya gue jalanin efek itu. Maka dari itu teman-teman, coba bikin timeline tadi yang gue bilang. Ini sebagai closing, untuk timeline-nya itu coba dibikin, karena sehingga nantinya mimpi yang teman-teman miliki, mimpi yang ingin teman-teman dambakan itu tidak hanya angan-angan, tapi itu bisa direalisasikan dengan baik, dengan maksimal, sehingga nantinya teman-teman bisa dengan bangga di akhir episode, teman-teman, wih, akhirnya alhamdulillah mimpi kita tercapai bro, seneng gua. Karena gua konsisten, karena gua disiplin, karena gua rajin, karena gua juga cerdas, dan gua yang penting adalah tetap berada di jalur ini, dan sehingga nantinya kalaupun misalnya belok dikit bisa lurus lagi, belok sana dikit bisa lurus lagi, pelan-pelan akhirnya sampailah finish di situ. Jadi seneng banget gitu. Nah, itu kan enak kayak gitu ya. Kalau misalnya udahlah capek bang, jauh banget itu jalur, udahlah stop ya, stop, nyerah, ampun, nyerah. Kan pas besoknya udah peot gini, peot udah tua gini kan, aduh, padahal mimpi gue di situ ya, bisa nih gue tercapai, orang lain bisa ya, kok gue enggak ya, aduh nyesel gue, ya Allah, nyesel jadinya kan dia. Itu gue yang gue hindari tuh kayak gitu, walaupun kadang gue juga lemes banget ini nggak konsisten. Padahal gue nggak pengen juga nyesel kayak gitu, tapi gue nggak konsisten. Coba, ayo Helmi, sekali lagi, kamu harus semangat, harus spirit. Teman-teman juga, yuk mari kita mengejar mimpi bareng. Kita bikin timeline, kita bikin strateginya dengan cerdas, dengan energik, dengan disiplin, sehingga nantinya mimpi kita akan terwujud dan
Jangan sekali-kali kubur mimpi kita, karena apabila kita menguburkan mimpi kita dan kita menyerah dengan mimpi kita, maka itu akan menjadi penyesalan di masa depan nanti. Salam, terima kasih.